Sebelum dimulai, saya berpantun dulu ya Bapak Ibu. Ya, hari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Ku awali acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya mau diseminasi 7 jurus BK Hebat. Tapi sebelum itu kita nyanyi lagu 7 jurus BK Hebat dulu. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Ya, oke. Kita mulai sambil berdiri. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Kita bertumbuh harapan bersama, ayo kita wujudkan. Berdiri dengan tulus menggunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. 7 jurus BK Hebat bersamamu melangkah depan. 7 jurus BK Hebat, 7 jurus akan ku ingat. Ya, terima kasih. Hari ini mengenai 7 jurus BK Hebat. Jurus pertama, Bapak Ibu, mengenai kita harus mengenali potensi murid kita. Potensi yang dimiliki. Nah, ini gaya belajar bisa dengan tes kemampuan, ya, bisa dengan multiple intelligence, sama karir inklusi. Nah, ini nanti bisa kita terapkan, Bapak Ibu juga bisa menerapkan untuk kita ke anak-anak mengisi dan nanti ada hasilnya. Dari gambar binatang ini, semuanya kira-kira bisa nggak naik pohon? Tidak ya? Ini burung bisa nggak naik pohon? Bisa. Ini penguin. Ya, ini gajah. Ikan, penguin. Nah, dari semuanya, padahal yang diminta ini adalah memanjat. Dimintanya kan memanjat, yang bisa memanjat siapa? Ayo. Nah, iya, berarti Pak Solihin benar. Kecerdasan majemuk, ya, itu ada terbagi menjadi 8 cerdas verbal, yang ada di sini, verbal linguistik, cerdas interpersonal, cerdas naturalis, cerdas moralis, eksistensial, ya, cerdas logistik, cerdas interpersonal, cerdas kinestetik, dan cerdas visual spasial. Gaya belajar visual tentunya sudah paham, gaya belajar auditori, ya, gaya belajar kinestetik. Sekarang kita ke jurus 2, yaitu jurus kelola emosi. Kolaboratif for academic, social, and emotion learning, yaitu KASL, ini pembelajaran sosial emosional. Self awareness itu menyadari diri ya, tentang diri kita, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai yang mempengaruhi perilaku. Jadi perilaku kita sendiri, kita itu harus sadar ya, terus bisa mengenali emosi. Terus self management mengelola diri, juga kemampuan untuk mengatur emosi. Ya, saya tahu cara untuk menenangkan diri saya saat marah dan takut, khawatir, yaitu kalau kita mempunyai self management. Responsif, mengambil keputusan bertanggung jawab, yaitu membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Misalkan, saya memahami keputusan yang saya ambil dan dapat berdampak pada diri dan orang lain. Relation skill, terampil berelasi, yaitu kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Misalkan, saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Yang terakhir yaitu social awareness, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Ya, contohnya misalkan saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku di lingkungan. Jurus 3 dari BK yaitu tumbuhkan resiliensi, daya lenting atau resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan seseorang jika dia menghadapi kesulitan, dia bisa bangkit kembali ya dari trauma atau kesulitan hidup, dan dia juga mempunyai kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah, ini kita nih terhadap siswa, kalau mereka ya sedang down atau apa, mereka ini butuh kita biar dia sadar dan dia bangkit kembali dari keterpurukannya, dan dia harus mempunyai daya lenting atau resiliensi. Sering dibully ya, dia dibully, itu banyak terjadi, sampai HP disita itu sampai ada yang terjadi bunuh diri. Kita lanjut sekarang Bapak Ibu ke jurus 4, yaitu jaga konsistensi. Konsistensi itu adalah sesuatu yang dilakukan dia secara
rutin, pelan, tapi pasti. Ya, ini kesadaran PS paksaan. Ya, di sini ada hati-hati, jangan lihat kiri. Tetapi di dalam otak, kalau ada tulisan malah hati-hati, justru malah pengen melihat kan. Nah, sebenarnya ada video juga. Ada video nih anak udah mau sholat, udah pakai baju koko. Ibunya teriak. Misalkan, Mail, sholat. Padahal dia udah pakai baju koko. Ya, tetapi apa jawabannya? Enggak, malas. Padahal dia mau sholat. Tanya apa? Dia dibuka lagi tuh baju. Dia nggak sholat. Jadi anak itu benar-benar harus memang dari kesadaran dia pribadi tanpa paksaan. Jadi harus sadar dan dia harus tahu manfaat dan tujuan dari yang dia lakukan. Ya, jurus kelima ini adalah mengenai jalin koneksi. Jalin koneksi ini kita harus mempunyai rumus yang mendengar aktif dengan istilah dengar jang, ya. Maksudnya, D-nya itu adalah mendedikasikan tubuh dan jiwa kita dalam mendengarkan siswa sedang mempunyai masalah ya, dia cerita, kita harus mendengarkan dengan tubuh dan jiwa kita, ya, ekspresi diperlihatkan dan menetralkan posisi. Siswa lagi berkeluh kesah, kita main HP, nggak boleh. Atau siswa lagi berkeluh kesah, kita duduk kakinya diangkat satu, gitu ya. Jadi kita harus condong dan terbuka, katanya seperti itu kalau di BK ya. Ya, dan ini gangguan hilangkan, amati isi pembicaraan dan kita merespon jika dia berbicara. Dan jangan sekali-sekali dia lagi bercerita kita potong seperti itu. Jurus keenam, bangun kolaborasi. Nah, di sini nih Bapak Ibu, ya, ini untuk kita semua. Kolaborasi ini sebagai guru kelas, ini sebagai guru BK. Peran utamanya guru kelas itu pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter. Guru BK pelayanan yang memandirikan dalam pengembangan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Ya, kebutuhan kolaborasi guru kelas ya membantu memahami, mengatasi masalah dan sumber kerjasama juga kepada orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, dan tujuannya juga menciptakan lingkungan itu untuk bagi Bapak Ibu guru mapel ya. Kalau BK ya mengembangkan program BK-nya, guru kelas, guru mapel dan kita bekerja sama ya, berkolaborasi ya, meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial dan akademik ya, permasalahan sosial, emosional dan karakter murid yang kompleks. Bapak Ibu, kita sudah lelah kayaknya mendengarkan. Kita speaking dulu ya. Mana guru bahagia? Mana guru peduli? Ini guru peduli. Mana guru disiplin? Ini guru disiplin. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Yang mana? Yang bahagia? Saya. Guru yang baperan? Rugi. Sore. Ya, Pak Ibu, kita lanjut ke jurus terakhir, pemungkas kita yaitu jurus 7. Jurus 7 yaitu menata situasi. Ya, menata situasi. Aspek di dalam menata situasi tentunya sekolah aman, nyaman, menggembirakan. Tentunya Bapak Ibu guru udah nggak asing ya bahasa aman, yaitu aman dari tindak kekerasan, yaitu dari bully, ya, dari perundungan, dari penundungan. Aman di ranah online itu perundungan yang lewat chat ya, bisa IG, bisa WA, bisa apapun sosmed ya. Dan terus aman dari bencana ya, aman dari bencana, misalkan namanya musibah kita nggak tahu ya, anak sedang lari di tangga kedorong jatuh, musibah, kita jangan sampai itu terjadi, biar sekolah kita aman. Yang kedua adalah sekolah nyaman, relasi dengan sosial. Iya, nyaman itu kan berhubungan dengan sosial, hubungan sosial seluruh masyarakat sekolah. Kita saling bekerja sama biar sekolah kita nyaman dan lingkungan kita juga nyaman ya, nyaman dan nyaman sarana prasarana juga, jadi enak semuanya ya. Dan yang ketiga adalah gembira dalam belajar, yaitu mengembirakan di dalam pembelajaran ya, bisa juga gembira di dalam mereka mengapresiasi minat dan bakat. Dan kita sini sudah ada kan namanya Jumat Kreasi, nah itu kan mengapresiasi ya seni kreasi anak-anak kita. Juga gembira dalam bermain. Nah, istirahat ini mereka tuh seneng ya, sambil makan, bisa sambil ada bermain, dan kita sudah menciptakannya di dalam gembira dalam bermain. 7 jurus BK hebat. Terima kasih semuanya, saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu.